Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Pemintang dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjawab soal UAS yang sudah diberikan oleh Ibu Ari selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN. Soal yang pertama, analisislah mengapa perlu dipertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Jawabannya adalah, dalam soal ini kita dimintai untuk memahami mengapa penting untuk menjaga keberadaan filsafat dan ideologi Pancasila di Indonesia. Filsafat adalah cara pandang hidup yang melibatkan pertimbangan tentang nilai-nilai moral dan etika, sementara ideologi adalah serangkaian keyakinan politik atau sosial yang membentuk dasar suatu sistem pemerintahan. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia yang mencakup 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempertahankan eksistensi Pancasila sangatlah penting, karena ia menjadi landasan utama bagi kehidupan berkebangsaan di Indonesia. Dengan memiliki pandangan hidup dan keyakinan politik atau sosial bersama dalam bentuk Pancasila, masyarakat dapat terus merajut persaudaraannya sebagai bangsa. Hal ini juga membantu menjaga stabilitas politik dan ekonomi di negara kita. Contohnya, ketika ada perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau bahkan antar politis pada saat pemilihan umum, dengan adanya kesepakatan bersama atas nilai-nilai Pancasila tersebut, maka semua pihak akan tetap berpegang teguh pada tujuan akhir, yaitu kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa. Oleh karena itu, dipertahankannya eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila menjadi sangat penting agar seluruh elemen masyarakat bisa memperkuat rasa persaudaraannya sebagai satu bangsa dengan visi misi sama demi masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita nanti. Soal yang kedua, jelaskan definisi ketahanan nasional serta analisislah mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional bangsa. Jawabannya adalah, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan dan melindungi dirinya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman tersebut dapat berupa bencana alam, konflik antar negara, terorisme, atau bahkan ancaman ekonomi. Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dapat mengancam ketahanan nasional bangsa karena adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam masyarakat kita. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa serta menurunkan rasa cinta tanah air pada generasi muda. Selain itu, era globalisasi juga membuka peluang bagi pihak luar untuk memasuki pasar Indonesia dengan mudah, sehingga bisa merugikan ekonomi nasional. Pemerintah harus lebih waspada dan meningkatkan kerjasama internasional agar tetap menjaga kedaulatan dan integritas negara kita. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai ditemukan warung-warung makan cepat saji asing seperti McDonald atau KFC. Meskipun hal ini tampak sepele, namun jika tidak dikendalikan dengan baik, maka mereka akan berdampak pada hilangnya identitas kuliner Indonesia yang akan kaya rempah-rempah dan cita rasa unik. Oleh karena itu, penting bagi seluruh warga negara Indonesia untuk bersama-sama menjaga ketahanan nasional demi masa depan bangsa yang lebih baik. Soal yang ketiga, carilah satu kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan Anda tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berkembang dengan baik. Salah satu contoh kasus tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Beberapa waktu lalu ada beberapa aktivis yang ditahan karena mengkritik pemerintah secara terbuka. Padahal setiap warga negara seharusnya memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau kritik tanpa takut akan dicap sebagai pengkhianat.
Selain itu, masih banyak juga daerah-daerah di Indonesia yang belum merasakan manfaat dari sistem demokrasi ini. Keterbatasan akses informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia cukup pesat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pemilihan umum secara langsung dan bebas merupakan bukti nyata bahwa rakyat dapat memilih pemimpin mereka sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Dalam pandangan saya, penting bagi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya harus dilakukan melalui partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat serta dukungan penuh dari para pemimpin bangsa kita. Itulah jawaban UAS dari saya. Sekiranya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.